Kita ketemu lagi di channel Vinos Deterjen. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, baik. Janji saya hari ini untuk membahas tentang deterjen cair pencuci baju atau untuk laundry dan softener. Tapi sebelumnya saya ingin bahas sedikit tentang cuci piring kembali, cuman ini dengan formula yang berbeda, karena saya lihat di beberapa link YouTube juga ada beberapa teman-teman diskusi, jadi saya coba membahas, ingin memperjelas tentang cuci piring dulu sebelum kita masuk ke deterjen cuci baju dan softener. Ini kita singkirkan dulu yang mengganggu kenyamanan sekali. Oke, kita mulai ya guys, tentang cuci piring sedikit. Dapat dari link YouTube, judulnya pembuatan cuci piring 5 liter ber-pH 7. Kita mulai guys. Ini dari situ saya dapat formula Texapon 300 gram, oke. NaCl 200 gram, Citrun 100 gram. Citrun ini mungkin citric acid kali ya. Terus foam booster 30 gram, tidak disebutkan nama jualnya ya. Terus LABS atau LABS ya, LABS 50 mili. Nah ini yang saya bingung ya, yang di atas pakai satuan gram, ini pakai mili gitu, harusnya pakai gram juga. Glycerin, kok ada glycerin? Glycerin 30 mili, air 5 liter. Harusnya kalau dia dibuat dalam bentuk liter, mesti liter juga. Saya tidak tahu nih. Kalau gram ya airnya harusnya 5000 gram atau 5 kilo ditimbang. Oke, kita mulai aja. Texapon di sini disebut berfungsi sebagai pembersih, ya benar, Texapon ya. Ini termasuk, sudah saya jelaskan juga, termasuk surfaktan anionik. NaCl bisa masuk sebagai pengental, tapi banyak sekali pakai ini ya. Nah ini citric acid nih 100 gram. Di situ diterangkan fungsi untuk menghilangkan lemak atau minyak. Mau berapa banyak 100 gram citric acid, 100 gram citron atau citric acid ini untuk 5000 mili air atau 5 liter air ya. Terus foam booster yang hanya 30, LABS hanya 50 sebagai pembersih, oke. Glycerin 30 mili berfungsi sebagai kasat atau kesat kali ya, kasat mata jangan-jangan. Maksudnya mungkin kesat ya pada piring, fungsi glycerin. Texapon kita sudah tahu fungsinya, NaCl juga. Nah ini citric acid ini menurut saya sih hanya sebagai penyimbang alkali. Kalau dia untuk mengangkat lemak bisa, tapi mau berapa banyak yang seperti saya bilang pemakaiannya. Terus LABS juga sebagai pembersih. Nah LABS ini sebenarnya bisa karena dia surfaktan anionik yang bersifat asam untuk mengangkat lemak gitu. 50 mili. Glycerin sebagai kasat. Setahu saya glycerin itu untuk kebanyakan dipakai pada kosmetik, dia untuk pelembut atau pelembab kulit. Sebenarnya lebih cocok dimasukkan ke deterjen untuk pencuci tangan, tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya untuk dimasukkan ke cuci piring, ini bagus.
tapi fungsinya bukan untuk kasat pada piring guys. Kalau dia untuk dimasukkan ke cuci piring untuk menjaga kulit juga enggak, dia hanya berfungsi melembutkan atau melembabkan kulit saja. Kalau untuk dicuci piring untuk menjaga kulit supaya tidak iritasi, mungkin natrium salisilat kali. Nah, itu bisa dipakai dan itu ada takarannya, enggak sekitar paling 0, sekian atau sampai 1%, enggak boleh banyak itu natrium salisilat untuk menjaga iritasi kulit. Kalau gliserin pelembab kulit, kok untuk kasat pada piring gimana sih? Nah, kalau lihat dari formula ini nggak, saya jamin nggak pH 7. Coba aja cari linknya di YouTube. Pada saat waktu pembuatan, kenapa tidak dites dengan pH meter atau kertas lakmus atau cairan pengukur pH? Ternyata tesnya terpisah dan hasilnya rendah ternyata guys. Sesuai dengan perkiraan saya. pH cuci piring itu kisaran antara 6 dan 7 dalam bentuk cairan. Dia pada terakhir kita tes itu harus 6 dan 7, atau setelah dicampur air itu pH-nya sekitar 6 dan 7 juga. Nggak boleh di apalagi pH untuk di bawah 6, antara 4 4,5, 5 ya. Nggak ada toleransi pH antara 4,5 sampai 7. Nggak ada. Toleransi pH itu antara paling satu step ke bawah atau satu step ke atas biasanya kalau untuk deterjen ya. Cuci piring antara 6 dan 7, 6,5, 7 lah. Nggak. Nah, saya bingung. Terus kalau dilihat dari kandungannya, ya ini pasti berbusa, orang ada surfaktannya kok. Pasti berbusa, dikasih air obat-obat malah tesnya cuman jerigen yang berdebu dikasih itu ya hilang lah, bersih, diginin bunyi keset. Tapi coba dites ke kotak makan yang plastik seperti Tupperware atau apa ya, untuk yang kotak makan yang dari plastik tuh, yang setelah dia banyak minyak dan licin, coba pakai tes formula ini. Atau tempat masak kayak panci atau kuali yang bekas santan berlemak, piring yang bekas makan. Karena kalau saya lihat kandungan surfaktannya, dia Texapon, foam booster, Labs ya. Texaponnya sendiri itu cuma 300 gram untuk 5.000, berarti sekitar 6%. Foam booster 30 gram untuk 5.000, berarti 0,6% kurang lebih. Labs itu 50 mili untuk 5.000 mililiter atau 5 liter. 5.000 mililiter air ya untuk total cairannya. Labsnya cuma 50 mili, berarti 1%. Kalau di total 6, 2, 1, 9% guys. Cuci piring kandungan surfaktan itu antara campuran anionik dan kationik, atau anionik dan non-ionik. Karena foam booster itu ada dimasuk jenis kationik bisa, yang non-ionik juga ada. Nih saya buktikan ya. Foam booster yang masuk ke dalam jenis kationik atau amphoteric itu ada acyl dimetil betain, ada lauryl hidroksisulfobetain, ada dimetil lauryl amin oksid, ada lagi CAPB orang bilang, kokoamido propil betain. Nah, itu jenis-jenis foam booster yang masuk ke dalam kationik tadi ya. Jadi banyak jenis foam booster tuh banyak sekali. Nah, yang masuk dalam jenis non ionik itu ada istilahnya yang coconut oil base monoetanolamid atau yang dietanolamid. Banyak guys, foam booster tuh banyak. Jadi
Yang membedakan foam booster itu adalah karakter busa. Ada yang busanya kecil halus-halus, ada yang besar-besar. Ya, mungkin yang halus-halus dipakai untuk si cuci mobil, yang untuk snow wash itu. Jadi nggak apa ya? Saya kira setiap formula yang dipakai itu nggak sesuai. Ya ini jadi deterjen cair tapi pH rendah kalau formula seperti ini. Texapon, NaCl, Citron 100 gram lagi, LABS 50 mili, glycerin lagi. Glycerin sih nggak apa-apa lah kalau dipakai untuk, tapi fungsi dia bukan untuk kasat kok. Fungsi dia hanya untuk ngelembutin kulit atau pelembab kulit, dan kebanyakan dipakai untuk kosmetik. Untuk ke arah cuci tangan bagus. Tapi untuk pemakaian 30 mili untuk 5000 ml atau 5 liter air nggak ada gunanya juga. Orang pemakaian glycerin itu minimal 5% dari konsentrat atau dari cairan yang kita buat. Tapi ya udahlah, itu cuman pembahasan saja, diskusi aja. Di channel ini saya nggak ada maksud apa-apa, cuman kita diskusi, sharing. Mungkin juga saya salah, bisa. Tapi silakan cek sendiri. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh, susah-susah, repot-repot amat. Beli aja yang cuci piring bermerek, banyak dan di modern market atau toko kelontongan itu. Beli yang saset murah, yang kecil yang saya buat tuh, ukur pH-nya berapa, busanya gimana, terus kita bikin sendiri dengan formula mungkin yang bertebaran itu atau ikut khusus. Nah, bandingkan saja produk kita sesuai nggak dengan standar pabrik atau mungkin SNI. Nah, kayak gitu guys ya. Terus masalah sertifikat produksi atau edar dari Dinkes itu betul. Bukan hanya cuci piring sih guys. Semua pembuatan deterjen itu membutuhkan sertifikasi produksi dari Dinkes. Untuk edarnya pun perlu, tapi tidak semudah seperti yang cuman kita datang seperti orang ke lab tes cairan kita, yang enggak. Begini, untuk skala kecil, untuk yang bagi pemula ingin bermain deterjen, skala rumahan, coba deh ikut pelatihan di kecamatan atau wali kota, ikut aja UMKM, ambil izinnya itu UMK, izin usaha mikro kecil, ambil aja UMK. Yang penting usaha di rumah itu mempunyai legalitas. Jadi kita ada payung hukumnya gitu loh. Nah, untuk menyiasati itu bagaimana? Karena kan hanya izin UMK itu kita nggak bisa mendapatkan izin komersil lain seperti sertifikasi produksi, sertifikasi edar, itu nggak bisa gitu. Maksudnya untuk skala rumah nggak bisa. Untuk menyiasati penjualannya ya kita mesti aktif, seperti ikut bazar yang diadakan seperti dari pemerintah daerah kayak kecamatan atau wali kota, sering rajin ikut bazar, jual ke tetangga, teman-teman, atau ke end user langsung, istilahnya pengguna atau konsumen akhir atau langsung pengguna, kayak laundry, kayak cuci baju atau softener bisa jual ke laundry. Cuci piring mungkin bisa ke resto cafe teman-teman atau kita tawarkan juga. Jadi untuk menyiasati jualan itu tergantung dari kita sih. Nah, cuma kalau kita skala rumah sudah loading barang kita cukup besar, sampai sebulan tuh mungkin bisa ribuan atau puluhan ribu liter, itu kita harus memang memiliki sertifikasi dan pindah tempat usaha kita, tidak bisa di rumah. Kalau untuk saat sekarang ini pemerintah mungkin ya kalau dalam skala kita sebulan baru ratusan liter atau 1000 liter, pemerintah juga udah mengizinkan kita untuk usaha di rumah. Sudin kayak Sudin Koperasi, Sudin PE juga sudah banyak mengadakan pelatihan ini untuk UMKM. Nggak masalah saya kira. Malah ekonomi untuk mikro kecil tuh harus memang dikembangkan. Saat ini lagi sedang digalak-galakan dengan pemerintah. Buat apa ada pelatihan deterjen kalau memang kita untuk dipersulit kalau kita memang sudah besar, itu haruslah. Tapi pabrik besar nggak bisa nyalain mereka, kita harus pindah ke zonasi industri. Kita harus besar. Lihat pabrik besar tuh sudah bayar pajak,
ya kan? Belum lagi membantu pemerintah dalam hal tenaga kerja, berapa ribu mereka, karyawan mereka. Wajar saya kira kalau kita sudah besar memang harus pindah. Maka kalau masih kecil ya kita nggak perlu ditakut-takutin seperti harus ada izin sertifikasi. Ikut aja UMKM. Kita di binaan misalkan ada di Sudin mana, misalkan Sudin Koperasi, Sudin PE atau mungkin binaan swasta. Yang penting pembuatannya, deterjennya itu sesuai guys. Jangan asal aja. Nah, kembali lagi masalah sertifikasi. Ini urut-urutannya ya, saya kasih tahu. Kalau sudah besar, ludik kita sudah besar barang kita, dan kita ingin masuk ke modern market untuk menitipkan barang kita di modern market, supermarket atau toko-toko. Karena kalau masih belum ada izin tuh nggak bisa. Yang seperti tadi saya bilang menyiasatinya itu gampang. Kalau kita jual ke end user, tapi kalau udah besar, kita harus ada di zonasi industri. Saya nggak tahu provinsi lain. Kalau untuk DKI Jakarta peraturannya adalah zonasi rumah untuk usaha deterjen dalam skala besar nggak bisa. Kita harus pindah ke zonasi industri, mendapatkan izin usaha industri dulu atau IUI. Nah, IUI ini persyaratannya juga banyak. UG saya nggak tahu sekarang ada nggak, tapi pasti undang-undang penanganan limbah itu harus, karena menghasilkan limbah deterjen. Ya. Nah, setelah dapat IUI baru kita ajukan ke Dinkes yang namanya PKRT. Beda sama PIRT. PIRT untuk makanan. PKRT itu untuk PKRT itu apa ya? Perlengkapan dan perbekalan rumah tangga, atau perbekalan dan perlengkapan rumah tangga. Saya lupa yang mana duluan, perbekalan atau perlengkapan. Di situ masuk deterjen, alat kesehatan, ada mungkin kayak obat juga mungkin kan, tapi obat kebanyakan langsung ke yang untuk BPOM, biasanya obat bisa langsung ke BPOM. Nah, setelah dapat PKRT itu baru kita ajukan lagi yang namanya sertifikasi produksi. Ini ribet, panjang sekali urusannya kalau untuk masalah deterjen ini. Nah, terus setelah dapat sertifikasi produksi tentu kita ingin berjualan. Baru kita ajukan sertifikasi edar. Nah, setiap produk satu pendaftaran atau satu registrasi. Nggak bisa semua kita bikin misalkan 10 jenis menjadi satu. Enggak. Jadi misalkan softener merek ini, ya softener merek ini yang punya izin edar. Kalau kita mau bikin lagi ya kita harus ajukan lagi. Begitu guys. Tapi kalau kita berpikir ke sana, kita nggak akan memulai usaha, kita takut dan nggak akan maju. Ikut saja pelatihan yang diadakan oleh pemerintah juga. Kita ada binaannya juga. Kita mempunyai payung hukum juga jika kita memiliki izin usaha di rumah. Gitu guys. Oke. Sekarang kita masuk ke deterjen cair cuci baju dan softener. Ini saya mau bahas tentang deterjen cair cuci baju dulu. Ya. Ini banyak formula yang menggunakan ini lagi si Texapon, selalu Texapon, Texapon, sodium sulfat, soda as, sodium tripolifosfat, STPP ya, terus ada citric acidnya lagi, sisanya aditif kayak parfum, pewarna itu biasa lah ya. Kalau lihat dari terus ditambah air, diaduk tuh, memang kental guys. Sodium sulfat, soda as, sodium tripolifosfat itu lebih cocok formula untuk deterjen bubuk. Deterjennya cuci baju beda. Gitu. Nah sekarang keluar lagi berapa tahun belakang, mungkin 1, 2, 3 tahun ya kali, menggunakan MES, next generation surfactant. MES katanya. MES formulanya MES, garam, NaCl lagi, hanya dengan foam booster lagi. Ya itu jadi deterjen cair. Aplikasi untuk si penggunaan atau ke cuci baju ya nggak bisa. Apalagi saya lihat ada yang banyak jualan paketan MES. Ini sih jualan juga mes.
dipaketin kelihatannya 1 kilo 2 kilo kali itu, kalau perkiraan saya sih sekilo lah, sekilo 2 kilo. Garam juga ada sekilo, foam boosternya, kasih EDTA, di situ ada pewarna, ada parfum lagi. Terus untuk bisa jadi 20 liter cairan deterjen pencuci baju itu berapa persen kandungannya si mes itu terhadap, kalau cuma 1 kilo, kalau 20.000 aja ya jatuhnya 10% paling. Nggak bisa lah. Kandungan surfaktan dalam cuci baju tentu yang soft, karena dia serat kain kan. Surfaktannya yang soft. Juga jumlah surfaktannya dalam kandungan tuh, misalkan dalam per liter tuh sekitar 27, ada yang 26 sampai 30%. Kalau cuma diisi 10, 15%, 17% ya berbusa efeknya juga nggak bisa. Belum lagi harusnya setiap deterjen cair itu untuk cuci baju ya ada kandungan untuk istilahnya anti redeposisi atau mengikat kotoran agar tidak menempel kembali pada kain. Itu harus ada juga masuk. Belum lagi hydrotrops tuh bisa untuk apa ya, dia berfungsi untuk lebih melarutkan si bahan-bahan surfaktan ini. Juga berfungsi pada saat ada lagi bahan untuk perendaman agar tidak bau. Kalau jadi banyak sekali lah, nggak sesederhana itu gitu, nggak apa ya, mes lagi saya bilang, mes itu kalau nggak salah metil ester sulfonat, kalau nggak salah ya, betul, metil ester sulfonat ini masuk surfaktan anionik, betul, dibilang natural dari minyak sawit atau CPO, betul lah. Tapi kalau jenis Texapon juga natural, atau jenis-jenis sodium lauret ether sulfat itu natural dari CPO juga, dari minyak sawit juga, sama kok itu. Cuma mes, yang membedakan mes dengan SLES ya, bukan SLS ya, SLES itu aktifnya aja. Kalau mes itu bisa aktif sampai 90%, betul itu. Sedangkan kalau SLES atau yang banyak umum digunakan jenis SLS adalah Texapon atau emal, itu antara 60 sampai 70% paling bahan aktifnya. Nah, jadi memang mes lebih aktifnya lebih tinggi dari si SLES itu. Tapi kalau mau kita buat menggunakan SLES juga bisa, tinggal ditambahkan saja kan. Misalkan kalau mes pakai 100 gram ya, si SLES itu gunain aja 150 atau 200 gram sama ya. Tapi yang pasti kalau untuk cuci baju atau cairan laundry, pencuci baju untuk laundry ini bukan bahan bakunya juga bukan si Texapon atau mes, main surfaktannya, bahan utamanya masuk si mes, masuk si Texapon. Bahan utama ya bukan itu. Tapi bisa mau dibuat bahan utama seperti itu memang ada kandungan lain kok. Dia harus ada alkohol ektoksilat. Ada banyak bahannya campuran. Jadi ya itulah, saya cuma ngebahas sampai di sana. Tapi kalau mau lebih detail, guys, teman-teman yang lain boleh kasih ke saya formula yang kalian dapat, kita bahas. Pasti saya bantu. Tapi asalkan hanya formula yang kalian kasih. Jangan hanya saya formulanya yang betul apa. Ya khusus lah sama saya. Oke, sekarang kita masuk soft toner nih. Ini juga lagi rame pembuatan di banyak pelatihan. Saya jelaskan dulu fungsi utama soft toner. Sebenarnya itu sebagai kondisionernya baju atau pelembut, agar dia itu menjaga serat pakaian sebenarnya. Jadi bisa gini, kalau orang keramas dengan sampo yang tanpa kondisioner itu kan
rambut jadi kayak kasar atau kaku lah istilahnya setelah keramas itu kan. Makanya orang untuk merawat rambutnya menggunakan conditioner, dan banyak sekarang sampo yang sudah 2-in-1. Di dalam sampo itu ada conditionernya. Begitu juga serat kain, guys. Pakaian ini memang kita harus karena pakaian memang ada umurnya atau ada waktunya, tapi misalkan dia bisa umur setahun 2 tahun, kalau pakai ini kan lebih bagus, warnanya juga terjaga. Jadi fungsi utama softener itu sebenarnya dia menjaga serat pakaian sebagai pelembut atau conditioner untuk si baju setelah dia dicuci, karena efek dari pembersih atau surfaktan yang ada di cairan pencuci baju tersebut. Jadi ini memang fungsi utamanya seperti itu. Cuma lambat laun sekarang banyak brand-brand besar yang memposisikan atau mereka membranding produk mereka sebagai bukan hanya sebagai softener atau pelembut, tapi juga sebagai pewangi. Itu sah-sah saja, saya kira itu pintar-pintarnya si marketing. Oh ya, sebentar, deterjen itu pH-nya tadi saya sebut kandungan si surfaktan antara 26, 20 sampai 30%. Ya, pH itu 7 sampai 8. Cuma sekarang ada brand besar yang mempunyai inovasi baru dan saya kira itu bagus gitu. Dia mengeluarkan produk deterjen cair untuk pencuci pakaian baju itu ber-pH rendah. Nah ini saya salut, saya angkat topi, saya angkat tangan untuk orang-orang produk development di perusahaan tersebut, karena mereka harus berinovasi terus, kalau enggak branding atau brand mereka akan kena saingan. Itu saya sungguh-sungguh salut itu. Tapi serendah-rendahnya pernah saya tes, itu enggak serendah kayak karbol kali untuk karbol pinus, itu paling kurang lebih sama kayak si softener kali, antara 4 dan 5 gitu. Tentu bahannya berbeda, lebih soft. Jadi nggak sembarangan kita buat terus kita tambahin sesuatu yang zat asam untuk turunin pH, itu ngaco gitu. Nah terus juga ada deterjen, sudah lama juga sih bentuknya soft deterjen, jadi campuran kayak sampo untuk rambut kan 2-in-1, ada juga soft deterjen. Nah itulah sekarang banyak inovasi baru dari orang-orang produk development di perusahaan-perusahaan besar atau pabrikan besar. Salah satunya saya baru lihat itu ada, udah lama juga lah, hampir setahun 2 tahun ini deterjen saya ber-pH rendah, itu nggak ada masalah gitu. Oke, lanjut ke softener ya. Tadi sampai mana saya lupa. Oh ya, fungsi utama softener ya. Nah, lambat laun banyak yang membranding ke arah pewangi yang tadi saya jelaskan. Itu sah-sah aja gitu. Orang namanya untuk pakaian supaya lebih harum. Ibu pasti suka gitu loh. Orang saya aja suka kalau pakai baju yang harum. Nah, masalahnya adalah satu, bahwa dari bahan softener ini ya, softener itu yang saya ketemukan di pasaran, bahan untuk softener itu ada yang berbentuk pasta, ada yang berbentuk flakes, ada 2 ya. Softener itu dia bahasa kimia itu dihidrogenated taloetil atau hidroxietilmonium metosulfat ya. Nah itu mungkin ada yang bilang softener flake, ada yang bilang tetranil lah atau apa, itu nama jualnya aja. Nah sekarang banyak jadi di YouTube atau internet tuh membuat pelicin setrika menggunakan softener. Jadi mungkin kalau untuk softener, kandungan softenernya ini 50 gram untuk 1 kilo air atau 50 mili untuk 1000 mili atau 1 liter air. Mungkin dia airnya ditambah atau kandungan bahan softenernya ini dikurangi misalnya 10 ya, dia supaya cair mungkin ya, untuk dijadikan pelicin terus tambahin wangi lagi gitu. Saya sih nggak pernah gunain dan saya nggak pernah buat seperti itu gitu. Karena ini
setahu saya memang hanya sekedar untuk pelembut pakaian dan pembilasan terakhir, dan membutuhkan bilas dengan air walaupun hanya 1 kali. Bayangkan kalau ini dijadikan pelicin, walaupun kandungannya sedikit ditambahkan air yang banyak, orang berasumsi mungkin yang buat formula supaya licin, ya mungkin bisa, tapi logika saya dipakai pakaian pasti agak lengket atau lembab kali gitu, karena dia sendiri membutuhkan untuk pakaian tuh pembilasan kok, walaupun hanya 1 kali, apalagi untuk dipakai pelicin setrika gitu. Nah, banyak yang menggunakan tuh dari teman-teman saya juga ada teman-teman laundry juga ada. Itu bisa katanya, saya juga silakan cek sendiri, itu bisa membuat pada dasar setrikaan yang bawahnya itu, untuk yang setrika gosoknya itu ada, kalau untuk pemakaian jangka lama jadi setrikaannya itu berwarna kuning, ada kerak kuning. Kalau untuk pakai pelicin yang berbahan dasar softener, jadi lagi sih nggak usah repot-repot, saya bilang beli aja yang branding pabrikan banyak keluar yang warnanya jernih putih, itu water base kok. Kenapa nggak bisa buat seperti itu? Itu dibuat dari silikon, kandungan silikon untuk bahan serat kain memang supaya lembut pada saat digosok. Itu butuh paling nggak banyak 1% atau 2% lah kandungan. Nah, untuk dia larut, karena kan nggak bisa larut tuh silikon dalam air, pasti keruh, apalagi ditambah parfum, keruh kok. Mau ditambahin solvent apa, pasti keruh kalau udah ada apalagi ditambahin emulsi, keruh lagi gitu. Nah, sekarang supaya bisa clear itu dia membutuhkan jenis PG atau polyethylene glycol, bukan propylene glycol ya. Propylene glycol tuh ada yang bilang fiksatif, ngaco. Propylene glycol tuh sini solvent kok, nggak beda jauh. Glycerin juga bisa, alkohol juga solvent kok, itu pelarut, salsol. Beda ya, bedain. Jadi dibutuhkan polyethylene glycol atau PEG. Juga banyak nih PEG, banyak jenisnya. Ada sampai dia untuk semacam carbo wax atau pelarut wax atau lilin, itu banyak. Nah, ditambahkan lagi nanti ada antibakterinya jadi tetap bisa clear, bening. Kalau saya mau di sini saya jelaskan ya enggak lah. Pakai itu aja sih murah kok, saya bilang beli lebih aman lagi, lebih bagus jelas. Kalau itu kan softener pelicin setrika yang berbeda, softener ini fungsi utamanya untuk kondisioner baju kok. Ini dipakai ya mungkin ya bisa. Tapi ingat, pH-nya rendah ini si softener, tapi rendah ya dibuat memang untuk menjaga serat kain itu supaya lembut. Nah, terus ada lagi, saya lihat formula dari YouTube juga, pembuatan softener ya, udah dicampur air, dilarutkan, terus ada dimasukkan yang namanya NP10. Apa itu NP10? Ngapain buat softener pakai NP10? Kalau ibu-ibu di rumah pengen simpel, beli aja bahan softener ini di mana, di toko-toko kimia itu. Pakai aja 50 gram, tambahin air, tapi air yang bagus Bu, misalkan air isi ulang, atau aquabides atau minimal air PDAM lah, jangan air sumur, biar nggak, nantinya nggak bau apek lama-kelamaan. Pakai air yang bagus lah, pH juga harus 7 normal. Nah, beli itu diaduk Bu, diaduk, tinggal tambahin parfum. Kalau untuk pakai di rumah nggak usah repot-repot, ada kok gitu. Nah, sekarang yang pembuatan itu mengajarkan formula pembuatan softener di internet atau di YouTube tuh pakai NP10. Untuk apa NP10 saya tanya? Apa dia untuk bikin supaya dia sebagai emulsi, tidak, karena kan saya lihat kadang orang suka bikin, pemain deterjen curah suka bikin softener itu lama-kelamaan dia misah nih, si antara bahan softener dengan air, terjadi pemisahan. Buat ini nggak perlu pakai, dia bukan butuh untuk pengemulsian kok, dia butuh sejenis
surfaktan yang untuk rheology modifier. Rheology modifier ini cocok untuk si softener yang bisa dicampur dengan air, juga bisa untuk sebagai pengental nanti. NP10 itu kan nonylphenol itu. NP10 nonylphenol 10, ada NP10 7, 6, ada, itu turunan, dan itu apa? Alkohol etoksilat kok. Turunan dari alkohol etoksilat. Ada yang bilang tergitol, ada yang bilang emulgen. Itu apa? Surfaktan. Ngapain dimasukin ke sini sebagai pelicin setrika? Tambah di pakaian jadi lembab, jadi nggak enak, lengket. Orang itu untuk surfaktan kok. Ya guys. Jadi buat yang simpel-simpel aja. Kalau untuk di rumah, ya kalau untuk jualan ya harus pro lah buatannya. Tapi kalau untuk di rumah pemakaian, ya coba-coba untuk wangi, beli yang wanginya, parfumnya yang wangi, bibit parfumnya. Terus beli biangnya, tambahin air aja, aduk pelan-pelan, lama deh memang larutnya. Kalau yang flek butuh pemanasan. Kalau yang pasta larutin lama, terus tambahin itu, udah simpen, tapi pakai air yang bagus. Kalau mau dia supaya tidak terjadi pemisahan, ibu-ibu mesti cari bahan yang itu saya bilang rheology modifier, bukannya NP10 gitu loh. Oke guys, oh ya ada lagi softener. Saya lihat lagi di YouTube lagi rame. Jadi ada orang yang beli sasetan tuh pewangi, digunting, dibuka, taruh di mangkok, dikecerotin cuka. saya lihat ini sebagai pengharum ruangan. Oke lah, saya bilang masih masuk akal kalau untuk pengharum ruangan. Cukanya juga sebagai antibakteri. Bisa lah cuka, cuman untuk beberapa bakteri tertentu dan ada takarannya cuka. Kelebihannya jadi resisten juga. Bayangkan dia hanya untuk sebagai parfum ruangan, tapi orang tambahin air lagi, pakai ini parfum, kasih cuka, terus mungkin ada yang supaya dicairin lagi supaya wangi, untuk semprot gorden, untuk ke mana, semprot lagi ke sofa, hati-hati. Ini pH sudah rendah, tambah cuka lagi yang pH-nya rendah, asam. Yang dikhawatirkan untuk pemakaian jangka panjang akan timbul noda-noda atau bercak-bercak pada serat kain gorden atau sofa. Sayang, saya kasih tahu. Kalau untuk dibilang parfum atau pewangi ruangan, saya masih masuk dalam logika saya, walaupun saya bilang parfum ruangan juga banyak yang benar. Jadi kalau mau coba-coba buat ikut-ikutan, ya silahkan coba aja. Oke guys, saya kira cukup dulu pembahasan tentang deterjen cair. Kalau memang ada mau kita diskusi tentang deterjen apapun, silakan WA saya atau email saya, atau masuk website saya, ada untuk kontaknya di bawah ini. Mudah-mudahan pasti akan saya jawab, walaupun tidak on time tepat waktu pas masuk langsung saya, karena juga keterbatasan waktu gitu. Tapi yang pasti akan saya bantu untuk diskusi apapun selama formula yang didapat. Oke. Untuk channel berikut saya akan bahas floor cleaner atau pembersih lantai. Ini juga formulanya yang dikasih, nanti kita bahas lah. Saya udah dapat linknya, saya udah baca-baca, juga ada beberapa kiriman dari teman-teman. Oke, terima kasih. Sekali lagi, video ini kita buat untuk share, diskusi, mencari kebenaran. Oke guys, sampai jumpa, sampai ketemu. Salam deterjen.